Oke, sebentar dulu ini. Sekalian saya suruh masuk ini. Muhammad Agung sama Atika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa ada teman dosen dari IAIN yang meninggal dunia kemarin, Bapak Mukhlis. Untuk itu, sebelum kuliah ini kita mulai, alangkah baiknya kita mendoakan beliau dengan membaca Al-Fatihah 3 kali. Dan saya harap Anda ikhlas untuk mendoakannya. Al-Fatihah. 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 Amin. Terima kasih. Semoga arwah almarhum Bapak Muhammad Mukhlis M.Hum termasuk orang yang husnul khotimah. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan materi statistik. Kita sudah berapa kali pertemuan? Ini sudah yang kelima atau keenam? kelima, Pak. 5 ya, oke. Oke, ini sudah kelima. Kita buka ini formularnya. Oke. Hari ini kita membicarakan kaitannya dengan ukuran lokasi. Yang termasuk ukuran lokasi ini adalah kuartil, desil, dan persentil. Nah, sasarannya Anda bisa menentukan ukuran lokasi. Tadi yang sudah saya sebutkan, ukuran lokasi itu baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Nanti, apakah nanti Anda menggunakan aplikasi atau manual, itu tidak masalah. Tapi saya harapkan paling tidak manual dulu. Kemudian yang kedua, Anda mampu menentukan ukuran lokasi data berkelompok. Kemudian yang ketiga, Anda mampu menjelaskan. Nah, tadi kan sudah menentukan, sekarang menjelaskan ukuran lokasi, terutama data tunggal dan data kelompok. Kemudian yang berikutnya adalah Anda mampu mendeskripsikan. Anda mampu mendeskripsikan apa sih maksudnya gitu dari ukuran lokasi tersebut. Nah, itu tujuan kita untuk mempelajari materi hari ini. Oke, kita masuk kepada materi yang pertama, kaitannya dengan kuartil. Atau artinya ya dibagi menjadi 4, berarti perempatan. Kuartil itu perempatan, ukuran perempatan. Nilai kuartil membagi 4 sama banyak. Ingat ya, membagi 4 sama banyak, bukan sama besar. Ya. Tapi membagi 4 sama banyak pada suatu kumpulan data. Baik itu data tunggal maupun data berkelompok. Nah, sehingga kalau kita lihat, ini gambarnya, ini ya. Ini. Pakai sebenarnya ini mau ya.
adalah satu bagian. Ya, satu bagian kita pilah menjadi perempatan sehingga menjadi 4 bagian. Bagian pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Nah, yang namanya kuartil itu yang di sini. Batasnya di sini. Ini kuartil pertama. Ya. Kuartil kedua mana batasnya? Ini. Terus yang termasuk kuartil kedua itu datanya mana? Ya ini. Ini dan ini. Jadi semuanya ini. Kuartil 3 ini batasnya. Mana data yang termasuk kuartil 3? Ini. Dari sini. Sana. Atau dari ini sini. Atau N1, N2 dan N3. Nah, di sini tidak ada kuar 4 ya batas terakhir. Makanya pada kuartil itu hanya ada 3 bagian, 3 batasnya. Ingat-ingat, kalau 4 kuartil ya, kuartil itu perempatan, kuartil berarti perempatan itu memiliki 3 batas. Oke, Ya. sekarang kalau ini saya bagi saya pilah-pilah menjadi 10 bagian sama banyak. Ada berapa batas yang terjadi? Siti. Halo Siti. Kalau ini ada satu bagian, lalu saya potong-potong menjadi 9 sama banyak gitu, sehingga batasnya ada berapa? 8. Kok 8? Ya. Oke. Kalau ini 100 ya. Jadi ini potongannya itu sebanyak 100. Jadi satu bagian saya bagi menjadi 100. Saya potong-potong menjadi 100 bagian sama banyak, sama besar. Kalau panjang ya sama besar, sama panjang, sama besar. Kira-kira ada berapa batas di sini? Berapa kali saya harus memotong? Ini sekali potong di sini, 2, ketiga. Ada berapa kali? Ada berapa potongan? Kok potongan? Ada berapa kali memotong? 99. Kalau 10 tadi? Ini satu 9. bagian. Jadi saya harus memotong sebanyak 9. berapa? 9 kali. Nah, jadi nanti kalau dalam kuartil itu ini lambangnya K1, K2, K3 ada 3. Ini potongan pertama. Ya, kuartil pertama. Potongan kedua, potongan ketiga ya. Akhirnya kan menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Dan bagian ini sama banyak. Kalau ini kaitannya dengan data. Kalau di sini datanya 5, berarti di sini ya banyaknya 5. Ini 5, ini 5. Nah, gitu. Bukan sama besar, tapi sama banyak ya, karena kaitannya dengan data. Oke. Kalau 10, misalkan ini saya pilih jadi 10 gitu. 10 bagian ini gitu. Maka tiap ini ya sama banyak. Nah, cuma istilahnya nanti itu namanya desil. Oh ya, Kalau ini kuartil, kalau 10 namanya desil. Kalau 100 namanya persentil. Ya, kalau 100 namanya persentil. Kalau 4 namanya apa? Kuartil. Kalau desil, desil ya namanya ya. Oke, kita lihat sekarang aturannya. Jadi dalam perempatan itu ternyata ada 3 kuartil. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Nah, sekarang aturannya gimana? Ya. Aturan kuartil, setiap penggalan ini, gitu ya, setiap penggalan ini itu sama banyak, kita akan menentukan ini. Nah, ini yang ditentukan. Nah, ini lambangnya KI. KI, I-nya I kecil. Sama dengan I. Ya, I itu banyaknya ini 1, 2, 3. Ya, jadi
Jadi I-nya itu 1, 2, 3. Karena banyaknya 3 kuartil. Karena dibagi 4 sama besar, maka pembaginya 4. Ini 1/4. Jadi I per 4. Silakan Anda tulis ya. Karena di sini ketikannya melenceng ini. I per 4 dikalikan N plus 1. Nah, ini supaya mendapatkan batas ini. Gitu. Kenapa ditambah 1? Supaya mendapatkan ini. Kalau dibagi N kan, ya dikalikan N ya habis nanti. Nah, ini cara untuk mencari kuartil menggunakan rumus KI sama dengan I dibagi 4, terus buka kurung, N itu banyaknya data, ditambah 1. Nah, sehingga diperoleh ini. Maka K1, K2, K3 itu menentukan letak. Letaknya di mana? Oh, di sini. Nih, letaknya di sini. Nah, gitu. Terus setelah tahu letak, baru kita akan menentukan ini data berapa. Ini datanya data berapa gitu. Nah itu. Jadi sasarannya kita adalah untuk ukuran lokasi ini adalah menentukan letak dan nilai dari kuartil atau dari desil atau dari persentil. Nah, oke. Kita lihat ini contoh ini. Nah, ini artinya aja. Nanti kita pakai ini. Kita bisa menentukannya kalau data ini Anda urutkan dulu ya. Ini diurutkan dulu. Nah, jadi kita nanti akan tahu ya, akan tahu batas-batasnya itu kita tahu. Kalau tidak diurutkan, kita tidak bisa karena data itu harus berurutan sehingga letaknya itu pasti. Tapi kalau datanya itu tidak berurutan atau tidak Anda urutkan, nah letaknya berarti kan tidak pasti. Oke. Ada data 65 dan seterusnya. Kita disuruh mencari K1, K2, K3. Maka data Anda urutkan dulu. Mengurutkannya mulai dari yang kecil. 35, 40, 45, 50, dan seterusnya sampai 90. Jadi K1, ya, K1 berarti I-nya 1. Berarti 1 per 4. Kali N ditambah 1. N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tambah 1, 10, 2,5. Nah, sekarang maksudnya apa? Gitu. Kita lihat di sini. KI sama dengan 3,5. Artinya nilai KI, nilai data KI itu terletak pada urutan ke-3,5. Ya, ingat ya. Terletak pada urutan ke-3,5. Jadi 3,5 ini bukan nilai data, bukan, tapi itu letak. Nah, kok 3,5 berarti ada urutan data ketiga dan keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Nah, karena ini urutan ke-3,5 berarti urutan ketiga lebihnya itu setengah dari selisih urutan data sesudahnya berarti K4 dengan sebelumnya K3. Sehingga nilainya adalah data ketiga ditambah setengah dari selisih data keempat dan ketiga. Oke, sekarang ini coba nih. Urutan ke-2,5. Coba lihat di sini. Setelah diurutkan. Ini urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Padahal K1 itu terletak pada urutan data ke-2,5. Berarti urutan kedua lebihnya setengah. Ini 1, 2. Berarti urutan kedua ini 2,5 kan berarti ada di sini. 40 dan 45. Di antara 40 dan 45. Nah, di antara 40 dan 45. Berapa nilainya? Nah, sekarang itu. Jadi nilainya adalah
Kan setelah 40 berarti 40 ditambah ini dengan ini dicari selisihnya, dibagi berapa? Bagi 2 karena ini setengah separuhnya. Berarti pas di tengah-tengah di sini. Nah, berarti nilainya 40 berapa? 42,5. 42,5. Nah, itu nilainya. Untuk K1 Pak ya? Itu K1 itu menentukan letak Oh, iya. K1. Ya. Nah, jadi letak K1 itu pada urutan urutan ke 2,5. Nah, urutan ke 2,5 itu berarti di sini. Ya, pasti nilainya terletak antara 40 dan 45. Ternyata setelah ditentukan hasilnya 42,5. Nah, ini nilai datanya. Oke. Berarti ya banyaknya data untuk kuartil 1 nih. Sampai di sini kan. Banyaknya adalah N1. Berapa banyaknya N1? K1 di sini. Berapa N1? N1 itu Berapa? Ada berapa? Nah, itu loh. Ada berapa N1? Halo, Mbak Umi. itu jumlahnya Kak Pak? 9. Banyaknya. 9. Bukan. Banyaknya. Gimana tadi? Banyaknya. Banyak. 9. Banyak data. Kenapa 9? Datanya 9. Banyak. 9. 5 Pak. Banyak data. Coba dilihat lagi ya. 1, 2, K1 adalah urutan data ke 2,5. Berarti 42,5. Oke. Di sini kan 42,5? Iya. Nah, sekarang yang pertanyaan saya, berapa banyak data yang termasuk kuartil 1? Atau N1 itu berapa? 2. 2, yaitu 35 dan 40. 40. 35, 40. Oh, Oh, nilai sebelum dari kuartil 1 itu berapa gitu, Kak, Pak? Lah ya ini loh, N1 ini loh, Mbak. Loh. N1 itu banyaknya data di sini. Banyaknya data. Oh iya benar. Oh iya. Banyaknya data ya, bukan jumlah data. Oh iya, banyaknya data 2 Pak. Banyaknya data. Di bawah K1. Nah. Sekarang kalau K2 coba cepat. Ayo K2. K2 terletak di urutan ke berapa? Antara 5 dan 50, 5. Urutan dulu, urutan ke berapa K2? 4. K2 sama dengan ini, I-nya diganti 2. 2/4 kali 10. N-nya berapa? Ini 9. Ini 9. 1, 10. Jadi 10 dibagi 2. bagi 2. Di urutan kelima ya, Kak? Nah, urutan kelima. Yuk lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Pas di sini nih. Iya. Pas di sini nih. Aduh. Oh, pas di sini. Nah, ini. Kalau ditanya berapa banyak data untuk kuartil 2? 5. 4. 4. Sebelumnya kan 4. Sebelum. Lupa. Iya. Nah, gitu ya. Gampang toh? Enggak sulit kok. Nah, jadi menentukan nilai dan letak. Letak dulu baru nilainya berapa gitu. Oke. Gampang. Oke, sekarang kita masuk ke desil. Oke, ya, desil itu sama ya. Pak. Oh, nanti Anda coba aja. Nanti Anda coba. Jadi desil itu banyaknya 10 ya. 9. Desil 1, desil kedua, ketiga, desil keempat, kelima sampai ke 9. Oke. Sekarang ini tadi. Misalkan kita mencari desil ke-7. Yo, aturannya di gimana?
D7 sama dengan I-nya ganti 7. 7 per 10 dikalikan N-nya berapa tadi? N-nya 9. 9 ditambah 1, 1. 10. Jadi 7 per 10 kali 10? Itu 7. 7 per 10 kali 10. 7, Pak. Di urutan ke-7 dia. Ya sudah, lihat aja urutan ke-7. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini berarti. Ini D7. Nah, hasil ke-7 di sini. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Nanti untuk persentil sama aja. Kalau persentil itu per 100 gitu. Oke, dicoba kalau persentil. Silakan. Mau mencari persentil ke berapa? Persentil itu sampai 100 kan, Pak? Iya. Jadi Persentil 1 per 100, Pak. Ya, I per 100. Iya, iya. I. Iya. Oh, 1 I. Persentil Ya, kali 10. PI, P-nya itu persentil. PI sama dengan I per 100 kali N plus 1. Ayo mencari persentil berapa? Kasih kalau persentil 50, Pak. Oke, persentil 50. Nah, Ya, kita 50. masukkan sekarang persentil 50 ada enggak di sini. Nah, ini ya. Persentil 50 berarti 50 dibagi 100. Betul. Ya kan? Ya. Dikalikan N-nya 9 ditambah Lebih 1. kecil angkanya. Jadi 50 dibagi 100 dikali 10. Ada berapa? 5. Urutan ke-5. Ya, urutan Oke. ke-5. Urutan ke-5. Bulat kan enak kalau bulat itu. Tak pecah. Nah, itu di 1, 2, 3, 4. Ya sudah di sini berarti. 65. Persentil 10. 5. Oh ya. Oke, jadi itu caranya ya untuk mencari letak gitu. Jadi kalau gampang aja, kalau K2 itu sama dengan mediannya. Oh iya, Ya. mediannya. K2 itu median. Kemudian di berapa? D5 ya median juga. Ya kan? Iya. Kalau persentil 50 ya median juga. Median. Nah, itu. Sekarang kalau data berkelompok ya, berkelompok. Nah, ini rumusnya agak panjang nih. Tapi kita sudah kenal ini, B itu batas bawah interval. P itu panjang kelas interval. Karena berkelompok kan wujudnya interval datanya. Nah, ini I ya, KI maka ini I. Dibagi 4 karena kuartil. N dikurangi F. F besar apa? Nanti kita lihat aturannya. Dan Anda jangan ini melihat huruf F besar, F ini kok ribet. Bukan begitu. Ini kode saja. Ini kode. Kemudian desil berarti DI. Sama kan ini B ya, B. P sama, hanya yang berbeda di sini. Ini I per 10 ya, bukan 4, tapi I per 10 kali N dikurang F sama. Nah. Yang terakhir PI sama saja. P berarti persentil, berarti di sini I per 100 dikalikan N. Udah, itu aja yang beda. Yang lainnya sama aturannya. Nah, ini mudah diingat ini. Oke, sekarang kita lihat aturannya. Keterangannya. Jadi kita menentukan interval dulu. Itu yang paling penting, menentukan kelas interval dulu. Setelah tahu kelas interval, maka Anda baru bisa mencari batas bawah kelas interval. Kemudian kita bisa mencari panjang kelas interval P. N itu banyaknya data. Bukan jumlah data ya, tapi banyaknya data.
frekuensi. F adalah frekuensi kumulatif sebelum sebelum KI itu artinya kuartil yang dicari. Kalau yang ditanyakan desil ya berarti sebelum desil. Kalau persentil ya sebelum persentil yang ditanyakan. FKI adalah frekuensi kelas interval yang memuat, kalau KI ya KI, kalau DI ya DI. Oke. Sekarang kita kasih contoh ini. Nah, ini data tunggal. Nah, data tunggal. Ya. Anda mau mencari kuartil keberapa? Kuartil 1 aja dulu, Pak. Kuartil 1. Oke. Rumusnya dulu. K1 sama dengan 1 dibagi 4. Ya. Iya. Dikalikan. N-nya berapa? N-nya berapa? 8. N-nya berapa? 20, Pak, N-nya. 20. 20 ditambah 20 ditambah 1. Betul ya Erwin ya? 20 ya? Iya. Nah, berarti 1/4 dikalikan 21 atau 21 dibagi 4. Berapa hasilnya? 5,25. 5,25. Oke. 5,25. 5,25. K1 sama dengan 5,25. Apa artinya? Di urutan ke K1 5,25. berada di urutan ke 5. Selebihnya itu berapa? 1/4 ya. Dari data berikutnya. Oke. Kita urutkan aja. Ini paling mudah ini kalau diurutkan. Ini kalau diurutkan. Betulkah nanti hasilnya ini? Nah, itu. Oke, kita cari yuk. Ya. Urutan kelima ya, kalau kelima. Kemudian ditambah data 5 berapa tadi? 5/4 ya? 5/4, Pak. 5/4. Kemudian data ke urutan ke-6. Urutan ke-6 dikurangi ke-5. Dibagi? Bagi 2. Oke. Data ke-5 berapa di sini? Kalau melihat di sini. 35. 35. Nah, ini ke-5. Data ke-6? 35 juga. 35 juga. Nah, berarti 0 ya. Oke, jadi K1 kita lihat aja urutan ke-5. 1 2 3 4 5. Ya, berarti ya di sini 5 karena ini selebihnya kan 35 semua kan. Iya, Pak. Ya, berarti di sini. Tuh 2 3 4 5 urutan ke-5. Di sini ya sama saja. Iya, Pak. Ini lebih sedikit ya 35. Enggak ada celahnya kan sebetulnya. Nah, jadi K1 itu 35. Oke. Ini mediannya ini. Ini median tadi. Nah, Anda bisa mencari dari sini. Tapi ya harus telaten ya. 1 tambah 2 itu 3. 3 ditambah 4, 7. Berarti ada di sini. Ya kan? Urutan ke 5,25. Iya, Pak. Ya, berarti ini 35. Nah, itu. Nah, sekarang kalau ini. Ya, Anda mau mencari yang mana? Desil, persentil, atau kuartil? Kuartil Karena aja dulu. waktunya. Kuartil aja Betul, dulu. karena waktunya sudah mau habis ini. Siti, Nur, Aziza, mau cari yang apa? Kuartil, desil, persentil? Kuartil, Pak. Kuartil loh, senangnya kuartil. Oke, kuartil berapa? 2. Kuartil 2. Ingat ya, kuartil 2 itu sama seperti median. Iya. Oke, sekarang K2. K2 berarti sama dengan 2 dibagi 4 dikalikan N-nya berapa? 20. 23. 20. 20. 7, 14, 23. 20. 10. 7.
20. 14. Oh iya, 20. Nah, 20. 20 tambah 1. Nah, 21. 21 ya. Ya, jadi 2/4 kali 21. 2/4. Kali 21. 21. Atau setengah dari 21. 5,25 tadi. Setengah dari 21. 10,5. Setengah 10,5. 10,5. 10,5. Ya, 10,5. Jadi K2 itu terletak pada data urutan ke 37 sampai 10,5 45. nah, Ya. Oke, ke 10,5. Kita cari aja dari bawah nih. Ini dengan ini 7. Betul? Ya. Terus ditambah 7 lagi berapa? 14. 14. Nah, berarti ada di sini ya urutan ke 10,5 itu. Nah, berarti ini. Ini adalah intervalnya. Ya, 37 sampai 45 adalah intervalnya. Oke. Sekarang dicari. Ya, intervalnya 37 sampai 45. Batas bawahnya berapa? Batas bawah 36,5. Oke, 36,5. Panjang kelas intervalnya dari 37 sampai 45. 9. 9. 37, 38. Oke, 9. 9. Oke. Terus rumusnya tadi kan setengah I/4 gitu ya. Iya, Pak. I-nya berapa? 2 kan? Iya. Ya. I-nya 2/4 kali N. N-nya tadi berapa? 20. 20. 20 ya. 20 dikurang F. Nah, sekarang F kumulatifnya itu berapa tuh? F besar. F besar Kurang Besar. F besar. 7. F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum 7. KI. 7. Sebelum ini, frekuensi kumulatif sebelum ini. Berapa? 7. 7. 3 ditambah 4. Oke. Dibagi 7 F. juga. Nah, ini dibagi FKI. Saya ya. belum catat FKI. rumus, Pak. Ini. Nah, ntar Pak saya catat dulu, Pak. Ya, nanti saya kirim ini. Iya, Pak. Nanti. Ya, FKI. Ya, frekuensi kelas interval yang memuat KI. Nah, ini berapa frekuensinya? 7. Ya, tinggal ngitung sekarang. Sekarang ya 36,5. Coba Anda tulis 36,5 ditambah 9 buka kurung. Terus kita nulis pembilangnya dulu ini. 2/4 kali 20. Ini pembilang ya. 2/4 kali 20 dikurangi 7. Sekarang penyebutnya 7 dibagi 7. Per 7. Ya, per 7. Berapa hasilnya? Nah, itu kuartil kedua. Gitu caranya. Ngitungnya mau pakai Excel ya boleh, pakai manual boleh. Halo, berapa Mbak? 46,21. Oke, sebentar ya, aku tak ikut ngitung. 2/5. Betul ya. Nunggu Iya, temannya. Kak. 9 kali 3/7. 9 kali 3, 27. 27 dibagi 7 berapa? 3,8. 3,8. Jadi 36,5 ditambah 3,8. Iya, Pak. 30. Nah, Aduh. Berapa sih yang dihitung? 36,5 ditambah 9 kan? ya. Itu dihitung belakangan. 9-nya Belakangan itu. Iya, belakangan. Berarti 2/4 dikali 20. 20 bagi 4, 5. 2 kali 5 kan 10. kalau 5. 20 bagi 4. 20. 2/4 kali 20. Dikurangi 7, Lip. 4 kan 2/4. 2/4. 2/4 itu 40,357. 10,3 itu nah Pak, saya dari jauh Pak.
Ya itu ya. Jadi 36,5 Beda. ditambah 3,8. Dah. Kok sampai 46 tuh. Jadi nanti cara menghitung yang lainnya juga. Jadi langkah pertama Anda cari ini dulu. Ya, kelas interval. Itu langkah pertama, baik kuartil atau desil atau persentil. Oke, setelah ini Anda masuk ke ke Google Class ya. Di Ya, situ Pak. saya kasih soal itu untuk tugas. Banyaknya Kita datanya, kuesnya Pak. apa ya? Mungkin 3 kali lagi baru kues. Ya. Aduh. Nah, nanti Erwin lah biar ngasih tahu teman-temannya. Ya Pak Alif itu juga bisa juga dia. Mana ada bohongnya, Pak Ai. Ada nih. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan. Nah, saya mau catat rumus tadi, nah. Oh, Kalau nanti rumus. dikirim, saya nggak catat nanti. Ya, itu. Oke. Nah, ini 1/4 kali N. Ini diselesaikan dulu. Jadi 1/4 kali N dikurang F. Desil. Oke, ya ini sebentar lagi habis nih. Nah, kalau desil emang 1/4 kah? Bukan 1/10? K1 ya. K1 itu 1/4